Halo rekan-rekan semua, jumpa dengan saya kembali Tom Yu dari JSX Pro ID. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas tentang ada 7 online business model yang dapat Anda gunakan untuk menambah penghasilan Anda. Saya percaya bahwa online model ini adalah suatu kendaraan yang dapat Anda gunakan untuk memudahkan Anda berpindah dari kuadran employee kepada kuadran seorang businessman. Kesempatan kali ini saya akan bahas tentang yang namanya bagaimana kita menjual jasa kita kepada customer kita dengan menggunakan online. Bagi Anda yang baru pertama kali datang ke channel saya ucapkan selamat datang dan juga jangan lupa untuk Anda subscribe dan juga aktifkan bel di sebelah kanannya. Saya akan merilis video-video yang baru setiap minggunya mengenai trading saham, mengenai investasi, mengenai keuangan dan juga mengenai bisnis. Nah, sebenarnya ada banyak sekali model bisnis yang ada di dunia ini. Tetapi menurut saya yang paling mudah dilakukan bagi seorang employee dan berpindah kepada kuadran bisnis adalah dengan menggunakan online, saudara. Karena dengan adanya online, misalkan marketplace, itu dapat memudahkan Anda untuk masuk ke pasar-pasar yang belum ada sebelumnya dan dapat menjangkau lebih banyak orang, menjangkau seluruh pelosok Indonesia, bahkan ke seluruh dunia, saudara. Dan itu sebabnya, saudara, selama Anda kreatif, selama Anda mau berpikir, dan juga Anda memiliki kemauan yang keras, saya percaya Anda pasti bisa untuk pindah dari kuadran employee kepada kuadran bisnis ini. Baik rekan-rekan semua, hari ini kita akan belajar tentang yang namanya 7 online business model yang saya katakan nyaris tanpa modal. Well, sebenarnya ada modalnya sih, cuman memang modelnya ini relatif. Nanti saya akan bicara lebih lanjut mengenai hal ini. Menyambung dari apa yang saya sudah sampaikan di beberapa video yang lalu tentang Wealth Triangle. Bila Anda belum melihatnya, Anda bisa melihatnya pada pojok kanan atas. Linknya juga saya sertakan di deskripsi di bawah. Kenapa kita harus punya bisnis? Ya, karena bisnis ini adalah wealth generator tercepat. Jadi kalau Anda sekarang ini berada di sini nih ya, di employee, Anda ingin memiliki wealth atau kekayaan dengan cepat, Anda harus punya yang namanya bisnis. Oke? Dan bisnisnya apa? Ada 3, saya ulang sedikit waktu itu ya. Anda mesti mempunyai skill-nya terlebih dahulu. Yang kedua adalah Anda itu bisnisnya itu mudah di-upscale, dapat dinaikkan kapasitasnya. Dan yang terakhir adalah bisnis itu harus bergantung kepada yang namanya sistem. Jadi supaya bisa diotomatisasi dan Anda tidak bekerja terus selama hidup gitu ya. Jadi bisnisnya bisa running sendiri tanpa atau minimal sekali dengan campur tangan Anda. Baik, untuk 7 online business model sendiri, ini ada beberapa, saya akan jabarkan satu persatu secara singkat. Yang pertama adalah Anda bisa memberikan jasa atau layanan Anda kepada customer Anda. Yang kedua adalah physical product, jadi Anda bisa menjual barang-barang physical itu biasa ke marketplace, ke Tokopedia atau ke Bukalapak begitu ya, melalui sistem online. Berikutnya Anda bisa berjualan yang namanya information product. Ini contohnya adalah seperti Anda bisa membuat semacam e-book, tutorial begitu. Dan berikutnya ini Anda bisa membuat software atau apps. Ini saya akan bicara lebih detail nanti di beberapa section selanjutnya. Dan juga Anda bisa membuat namanya affiliate products, Anda bisa berjualan, kemudian Anda bisa membuat suatu membership. Dan yang terakhir adalah menurut saya adalah ads publisher. Ini mungkin tidak bisa dibilang bisnis, tetapi ini bisa menjadi sarana buat Anda untuk mengenerate income. Dari beberapa atau 7 online business model ini, kita akan masuk satu persatu. Kita masuk ke jasa atau layanan, ya misalkan ya, Anda memiliki skill khusus di bidang ini. Contohnya ini adalah seseorang yang pandai melukis, ya dia melukis mural painting atau yang melukis di tembok begitu ya. Banyak sekali kafe-kafe yang menggunakan lukisan-lukisan seperti ini. Ini adalah contoh jasa yang dapat Anda jual kepada customer Anda. Ini contohnya MC, misalkan ini Anda suka main gitar misalkan, Anda bisa menjadi basis atau menjadi main gitar di kafe gitu, weekend begitu ya. Nah, ini adalah contoh dari layanan atau jasa yang Anda bisa berikan kepada customer. Zaman dulu ya, orang biasanya menggunakan telepon atau bisa juga dari mulut ke mulut. Pada masa sekarang ini, penyedia jasa layanan ini itu menggunakan yang namanya internet. Internet ini ada beberapa macam. Yang pertama yang paling mudah itu tentunya social media. Anda bisa menggunakan Facebook, menggunakan Instagram, dan yang lain-lain. Dan juga ada beberapa yang saya sebut sebagai marketplace-nya jasa atau layanan, namanya Upwork atau Fiverr. Nah, ini cukup terkenal ya di luar negeri. Di Indonesia mungkin tidak terlalu populer. Dan juga ada freelancer, Fastwork, ada yang Sribulancer atau projects.co.id. Tapi intinya penyedia jasa ini itu sekarang mereka bisa bergabung ke marketplace untuk penyedia jasa supaya lebih mudah dihubungi oleh customer dan transaksinya juga lebih nyaman gitu ya bagi kedua belah pihak. Ini contohnya adalah website dari Upwork.
Ya, Anda bisa melihat di sini, ini mungkin bahasa Inggris, saya akan coba. Tapi ini intinya adalah Upwork ini adalah suatu marketplace yang di mana tempat para penyedia jasa berada. Jadi kalau Anda ingin mencoba mencari penghasilan, ada baiknya Anda bisa bergabung di salah satu dari penyedia jasa seperti ini. Kita akan ambil contoh misalkan Fastwork. Ya, ini Fastwork ini adalah situs freelancer. Para penyedia jasa itu berkumpul. Anda bisa lihat beberapa contoh pekerjaan atau contoh apa yang mereka tawarkan. Ya, ini jasa pembuatan logo. Ya, misalkan ini penerjemah, jadi translate dari bahasa misalkan ini Chinese Indonesia. Ini apa ini? Produk edit foto misalkan, dan juga e-commerce, ilustrasi kartun. Memiliki skill tertentu yang very spesifik, Anda bisa tawarkan menggunakan marketplace seperti ini dan Anda akan lebih mudah dikenali oleh customer Anda. Ada beberapa yang cukup unik ya. Saya ambil contoh saja ya. Ini namanya Fiverr. Ini Fiverr ini ya kadang-kadang suka yang aneh-aneh begitu ya. Saya akan coba masuk ya. Contohnya Pak Translate misalnya. Oke, saya spesifik lagi ya, Translate Indonesia. Nah, nanti akan ketemu yang aneh-aneh begini. Ya, I will translate English to Indonesia. Kalau Anda join di sini ya, Anda bisa dapat customer yang dari luar negeri. I will translate 1000 words from English to Indonesian. Nah, ini sambil contoh satu ya. Ini yang ya rada unik ya. I will translate Indonesian, Japanese, and English. Anda lihat di sini ya, lihat tuh. Wah, harganya kan lumayan mahal ya, $10, $20, $50, ada beberapa layanannya, beberapa kata begitu. Jadi ditranslate bahasa Jawa, saudara. Dan ada juga beberapa yang menggunakan jasa dari Fiverr ini ya. Ini ada beberapa lagi nih. Dia virtual research, ada beberapa layanan yang dia sediakan. I will help you with anything related to Indonesia, whatever. Jadi intinya ya di zaman sekarang ini, apapun, kalau Anda punya kreativitas, itu Anda bisa pasang jasa diri Anda itu ke web-web seperti ini ya. Saya nggak percaya kalau Anda tidak memiliki skill. Apapun, Anda bisa jual dan Anda bisa, banyak loh orang-orang di luar sana yang membutuhkan jasa Anda. Anda sendiri tidak, bahkan Anda sendiri belum menyadarinya begitu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh saja. Nah, untuk penyedia jasa atau layanan ini ada beberapa hal positif dan negatif yang dapat kita lihat ya. Yang pertama, sisi positifnya adalah hal ini sangat mudah untuk dimulai. Jadi bila Anda ingin memulai langkah awal itu, ini sangat mudah sekali. Anda tinggal pasang iklan diri Anda ya. Biasanya berasal dari hobi atau skill Anda. Skill untuk translate Javanese misalkan. Anda bisa lakukan hal itu. Dan ini nyaris tanpa modal. Modalnya apa coba? Modalnya cuma laptop saja dan koneksi. Intinya seperti itu. Dan dapat dikerjakan part-time. Anda tidak perlu resign dari pekerjaan Anda di sini. Langsung saja memulai. Dan ini menjangkau sampai pelosok Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri ya. Seperti tadi kita lihat ya di Fiverr itu. Dan negatif side-nya adalah, nah ini banyak sekali kompetitor. Jadi karena entry barrier-nya rendah, karena ininya ini gampang sekali memulai, maka ininya pasti tinggi. Bayarannya itu kecil ya. Rate per hour-nya itu kecil. Karena banyak kompetisi. Jasa seperti ini tuh sulit sekali untuk di-upskill. Ya misalkan ya, sambil contoh, seorang fotografi, Anda dapat job gitu ya, hari Sabtu Minggu, Anda dapat kerjakan part-time, Anda paling bisa handle 1-2 wedding dalam satu hari. Kalau misalkan Anda kebanjiran order, terima 5-10 wedding, nggak mungkin bisa melayaninya. Paling Anda bisa lempar order itu ke orang lain atau ke rekan Anda yang bisa fotografi, dan Anda sharing komisinya, dan komisinya pasti lebih besar ke teman Anda itu. Nah, pada saat ini, masih tetap saja Anda membatur waktu Anda dengan uang. Bagaimana cara meng-upskill-nya? Yang sulit contohnya seperti ini. Ada layanan yang bersifat seni atau keindahan. Contohnya, misalkan Anda seorang fotografer, Anda seorang makeup artist. Makeup artist Anda make-upin orang, dan itu sulit untuk di-upskill. Kecuali Anda misalkan mendidik murid seperti itu dan Anda ajari mereka, dan untuk menjadi tim Anda itu lain cerita, itu bisa. Dan yang mudah-mudah adalah jenis-jenis layanan yang bersifat konkret. Konkret itu seperti ini. Ya, saya ambil contoh itu misalkan Anda seorang yang mengerti atau memiliki skill di bidang accounting, Anda bisa mengekspand Anda punya skill, kemudian Anda bisa mencoba untuk menawarkan jasa Anda pembukuan. Dan itu mudah di-upskill, karena pembukuan yang benar pasti Anda kerjakan baik, Anda bisa upskill dengan mudah. Anda bisa hire orang, Anda bisa outsource ke orang lain, dan itu pasti pembukuannya sama dong. Anda nggak mungkin Anda bikin buku satu, kemudian Anda hire orang lain, mereka bikin bukunya lain. Kalau source-nya sama untuk satu perusahaan, pasti sama hasilnya. Berikutnya adalah Anda harus membuat sistem agar bisnisnya itu tetap dapat berjalan tanpa Anda selalu hadir. Jadi meskipun Anda freelancer, Anda hire freelancer lagi. Untuk bisnisnya Anda dapat running. Video ini masih akan berlanjut untuk membahas model bisnis yang lainnya, jadi pastikan Anda untuk menekan tombol subscribe dan juga mengaktifkan bel di sebelah kanannya agar Anda tidak tertinggal video-video berikutnya. Terima kasih saudara sudah menonton video saya ucapkan salam sukses buat Anda dan cuan selalu.